Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Maulvi Najar Ahmad dari Teknik Kardiovaskuler, Fakultas Kedokteran Dr. Hamka, Universitas Muhammadiyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem saraf. Nah, sistem saraf ini yaitu sistem pengendali yang berhubungan dengan bersama sistem hormon. Organnya itu otak dan medula spinalis, jaringan saraf yang terbesar di seluruh jaringan tubuh dan jaringan pendukung juga. Nah, sistem saraf ini yaitu sistem informasi yang terintegrasi berfungsi menerima data, mengolahnya dan menentukan respon dan memberi perintah ke setiap organ tubuh untuk melakukan tindakan yang penting demi keadaan hemostasis. Hemostasis yaitu pengaturan keseimbangan internal dan pemeliharaan kondisi dalam tubuh meskipun terjadi perubahan pada lingkungan sekitarnya. Fungsi kewaspadaan, fungsi integrasi, dan fungsi koordinasi. Pada fungsi kewaspadaan ini membantu mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar untuk disampaikan ke alat indera. Pada saat alat indera terdapat saraf sensorik yang berfungsi khusus sebagai penginput data. Nah, fungsi integrasi yaitu menerima pesan sensorik dari lingkungan luar, lalu diinterpretasi oleh CNS, mengatur informasi dan mengintegrasikan dengan informasi yang telah ada untuk menentukan jenis respon yang akan diberikan. Fungsi koordinasi setelah dari otak informasi yang sudah diintegrasi untuk mengirimkan pesan atau perintah pada otot-otot dan kelenjar-kelenjar, lalu menghasilkan gerak dan sekresi terorganisasi. Sistem saraf manusia. Pada sistem saraf manusia ini bereaksi terhadap rangsangan. Nah, memerlukan 3 komponen yaitu reseptor, konduktor, efektor. Nah, reseptor ini yaitu sensorik itu mata, dan konduktor itu integrasi diolah di otak. Nah, lalu dikirimkan ke motorik. Motorik itu di otot, kelenjar-kelenjar ya. Nah, di sini ada bagian-bagian neuron. Ada badan sel, dendrit, akson, nodus Steinfeld, selubung myelin. Nah, badan sel ini yaitu badan utama dari sel saraf. Fungsinya yaitu dari badan sel ini adalah menerima rangsangan atau impuls yang diberikan oleh dendrit. Kemudian badan sel akan meneruskannya ke neurit atau akson. Sedangkan dendrit yaitu adalah cabang yang ada di badan sel saraf. Fungsi dari dendrit sendiri adalah menerima rangsangan. Pada nodus Steinfeld yaitu ialah bagian pada neurit yang tidak terbungkus selubung myelin. Nah, selubung myelin ini yaitu berfungsi sebagai pelindung akson dan membungkusnya. Nah, akson itu berperan dalam mengantarkan impuls dari badan sel yang menuju efektor seperti otot dan kelenjar. Kita bisa lihat bersama-sama itu akson itu dilindungi dari selubung myelin. Akson itu yang berwarna kuning pekat dan yang selubung myelin itu di luar akson yang berwarna agak kecoklat-coklatan, kuning agak coklat-coklatan. Nah, pada sel secawan ini adalah sel yang mengelilingi selubung myelin. Fungsi sel secawan ini ialah untuk mempercepat jalannya impuls yang membantu menyediakan makanan untuk neurit dan membantu regenerasi neurit. Nah, kita bisa lihat di sini sel cawan itu berwarna merah yang mengelilingi selubung myelin. Tapi selubung myelin ini
tidak membungkus semuanya, yaitu tidak membungkus nodus Ranvier. Kita lanjutkan. Nah, sifat neuron. Ada 4 sifat neuron. Nah, salah satunya itu pertama, dapat berumur sangat panjang dengan nutrisi yang sangat baik. Nah, neuron dapat berfungsi secara optimal seumur hidup, bahkan hingga 100 tahun. Yang kedua, tidak memiliki kemampuan beregenerasi dengan fungsinya yang rumit sebagai pusat pengendali. Nah, neuron ini kehilangan kemampuannya untuk membelah diri, jadi dia tidak bisa beregenerasi. Jika sebuah neuron mati, maka tidak ada yang akan menggantikan, kecuali pada epitel olfaktori atau disebut indera pencium, dan sebagian kecil regio hippocampus atau pusat memori. Yang pada ketiga itu memiliki tingkat metabolik yang tinggi dan memerlukan suplai oksigen dan glukosa yang sangat banyak. Yang keempat, membran plasma pada sel neuron berfungsi untuk menghasilkan signal elektrik. Selanjutnya itu macam-macam neuron berdasarkan fungsinya. Di sini ada neuron sensorik, neuron asiosis, neuron motorik, dan efektor. Pada neuron sensorik, yaitu berfungsi menerima rangsang dari luar untuk dihantarkan menuju sel saraf berikutnya, kemudian meneruskan impuls saraf ke pusat saraf, yaitu otak atau sumsum tulang belakang. Nah, pada neuron asiosis berfungsi untuk menghubungkan sel-sel saraf tepi atau menghubungkan ke sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Nah, asiosis menerima impuls saraf dari saraf sensorik, kemudian meneruskan impuls tersebut ke saraf. Pada neuron motorik, berfungsi untuk menerima rangsang atau pesan dari saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, dan meneruskan impulsnya ke efektor. Yang keempat, efektor adalah bagian tubuh yang melakukan kontraksi, misalnya otot atau kelenjar sebagai respon terhadap rangsang. Kita ke sekarang bentuk neuron. Ada 3 bentuk neuron, yaitu neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. Nah, neuron unipolar ini adalah sel saraf neuron yang hanya memiliki satu penjuluran, yaitu satu akson. Unipolar adalah sel saraf yang mempunyai satu kutub. Hanya ada satu yang keluar menuju hanya ada satu saja yang keluar menjulur dari badan sel. Jadi kita lihat di sini ada badan sel yang menjulur keluar. Nah, pada bipolar ini adalah sel saraf yang memiliki dua kutub, yang satu kutub berupa dendrit dan yang satu kutub berupa akson. Sedangkan multipolar yaitu adalah sel saraf yang mempunyai beberapa dendrit tetapi hanya memiliki akson. Nah, pada gerakan impuls ini saya akan menjelaskan gerakan impuls ini yaitu impuls saraf atau gerakan impuls adalah pesan saraf yang dialirkan sepanjang akson dalam bentuk gelombang listrik. Setiap sel saraf adalah pada permukaan bagian luar sel bermuatan positif dan bagian dalam bermuatan negatif, seperti kita lihat di sini, yaitu depolarisasi. Kita lihat di luarnya itu bermuatan positif dan di bagian dalamnya bermuatan negatif. Nah, jika sel saraf dapat rangsangan, maka akan terjadi perubahan muatan pada kedua permukaan sel tersebut. Nah, penghantaran impuls yang melalui serabut akson dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam.
Nah, potensial listrik ini ketika sel saraf dalam kondisi istirahat disebut potensial istirahat. Dan ketika sedang aktif, katup positif ini berada di bagian dalam dan katup negatif berada di bagian luar. Itu yang disebut juga potensial aksi. Dan rangsangan indera juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan katup potensial listrik sesaat. Nah, pada perubahan potensial tersebut terjadi berurutan sepanjang serabut saraf. Depolarisasi ini menyebabkan bagian luar sel bermuatan negatif, sedangkan bagian dalam sel bermuatan positif. Kita lihat di sini, di sel luar itu bermuatan negatif, dan sedangkan bagian dalam selnya itu bermuatan positif. Daerah yang mengalami depolarisasi dengan daerah yang mengalami polarisasi timbul aliran listrik. Aliran listrik ini disebut juga arus lokal atau arus yang arus lokal yang berlawanan arah, ya. Adanya arus lokal ini mengakibatkan depolarisasi di daerah sebelahnya. Kemudian diikuti arus lokal dan depolarisasi di daerah sebelahnya, dan seterusnya. Kita bisa lihat di gambar. Depolarisasi terjadi terus-menerus. Kita lanjut ke sinapis. Di sini ada sinapis listrik dan sinapis kimia. Nah, saya akan memberikan video sinapis kimia atau pelepasan neurotransmitter berikut. A neuron transmits nerve impulses through itself, but when it's time to send a message to another cell, most neurons will send chemicals to the next neuron across a very small gap between them. The junctions between neurons and the next cell are called synapses. There are 3 major types of cells that neurons will form synapses with: sensory receptor cells, other neurons, and effector cells. A sensory cell could be part of the eye, ear, nose, skin, or any place where senses are used. This sensory cell is connected to the skin and will pick up pain sensations. The pain message may be sent to another neuron that could be part of the spinal cord or brain. These intermediate neurons are also called interneurons. The message can then be sent to a cell that will have an effect on another cell, so they're called effector cells. In this example, the effector cell is going to signal a muscle cell, which would move this area of skin away from the source of pain. These 3 cell types together make a simple reflex arc, going from sensation to the central nervous system to an action. The chemicals released into the synapse are called neurotransmitters. Many neurons have a very small fluid-filled gap between the presynaptic cell and the postsynaptic cell. This gap is called the synaptic cleft, and it's only about 20 nanometers wide. It's a really, really tiny gap. Now that we know some of the basics, we can look at the steps of synaptic transmission in more detail. First, a nerve impulse in the presynaptic neuron reaches the end of the membrane. This causes calcium ions to diffuse into the cell through channels in the membrane. The influx of calcium causes vesicles with neurotransmitters in them to move and fuse to the cell membrane. The neurotransmitters are released into the synaptic cleft by exocytosis. They diffuse across the synaptic cleft and bind to receptors on the postsynaptic membrane. The binding of neurotransmitters triggers sodium ion channels to open and pass the threshold potential. The action potential is propagated along the postsynaptic neuron. Then the neurotransmitters are broken down and removed from the synaptic cleft. If there isn't enough neurotransmitter binding to receptors,
then there won't be enough sodium flowing into the cell to reach threshold potential. This means that there is an all or nothing response. Either there is enough neurotransmitter to start the action potential and the impulse is sent, or there is no impulse. In this case, there was not enough neurotransmitter released to trigger an action potential, so the neurotransmitters will be broken down and the sodium-potassium pumps will restore resting potential in the postsynaptic cell. There are many different types of neurotransmitter, but we'll look at just one in more detail right now, acetylcholine. This neurotransmitter is made of an acetyl group and a choline, which must be combined together in the presynaptic cell before it's packaged into a vesicle. Then it can be released into the synaptic cleft. After acetylcholine binds with a receptor, it is rapidly broken down by acetylcholinesterase, an enzyme that's present in the synaptic cleft. The acetyl group and choline can then be reabsorbed by the presynaptic neuron and combined again into acetylcholine for reuse. One type of insecticide takes advantage of the acetylcholine receptors to paralyze and kill insects. Neonicotinoids are synthetic compounds that are similar to nicotine but bind permanently to the acetylcholine receptors. The acetylcholinesterase cannot break the neonicotinoids down, and the neurons can no longer receive messages or send action potentials. This is what leads to the paralysis and death of the insects. The effects are very small in humans and mammals, but the neonicotinoids don't discriminate between types of insects. Honeybees and other beneficial insects are inadvertently killed by neonicotinoids too. Thanks for watching this episode of Teacher's Pet. Don't forget to like and subscribe and follow me on Twitter @SciencePet. Nah, seperti itulah videonya. Bisa dipahami di videonya. Nah, sekarang kita beralih ke selanjutnya, yaitu terjadinya gerak. Terjadinya gerak ini ada dua, yaitu gerak biasa dan gerak refleks. Nah, gerak biasa ini yaitu reseptor, neuron sensorik, pusat saraf dan neuromotorik, dan efektor. Nah, gerak refleks ini reseptor, neuron sensorik, neuron konektor, neuromotorik, dan efektor. Bedanya itu ada di, kalau di gerak biasa itu ada di pusat saraf. Sedangkan gerak refleks itu bedanya ada di neuron konektor. Nah, gerak refleks ini biasanya masuknya ke sistem saraf tak sadar. Sedangkan gerak biasa itu sistem saraf sadar. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa lihat di sini ada sistem saraf, yaitu ada saraf sadar dan saraf tak sadar. Nah, saraf sadar itu yang tadi gerak biasa, dan saraf yang tak sadar itu adalah gerak yang refleks. Nah, saraf sadar ini yaitu ada dua, yaitu saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat itu terletak di otak dan susun tulang. Saraf tepi terletak di 12 pasang saraf otak dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Sedangkan saraf tak sadar itu terbagi dua, saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Kita bisa lihat di sini sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini terletak di otak dan sumsum tulang belakang. Miditnya itu terletak di saraf pusat itu otak dan sumsum tulang belakang. Nah, pada gambar di sini yaitu ada gambar A dan gambar B. Gambar A itu yaitu sumsum tulang belakang, sedangkan gambar B yaitu otak. Nah, pada suntasi kelabu ini adalah badan sel dan serabut tanpa mielin. Sedangkan suntasi putih yaitu serabut saraf bermelin. Di sini sistem saraf tak sadar. Sistem saraf tak sadar ini yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Nah, pada kerjanya sistem saraf tak sadar ini nih, pada saraf parasimpatik itu kerja di organ jantung itu memperlambat denyut jantung, sedangkan saraf simpatik yaitu mempercepat denyut jantung. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dari presentasi saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.